warahmatullahi wabarakatuh. Saya Urifa Lailatul Farhi dari Pendidikan Biologi semester 4 di Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbuwo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen kimia sel. Kita ketahui komponen kimia sel berarti susunan zat kimia yang penting yang ada di dalam tubuh kita. Komponen kimia sel yang ada di dalam tubuh kita ada 3. Yang pertama ada air, yang kedua ada molekul organik, yang ketiga ada molekul anorganik. Di sini komponen kimia yang akan saya bahas yaitu molekul organik. Tapi kita harus mengetahui air itu apa, molekul anorganik itu apa. Air itu senyawa kimia H2O yang berasal senyawa H2O yang ada di dalam tubuh kita yang fungsinya sebagai pelarut. Kalau molekul anorganik itu senyawa yang berasal dari benda tak hidup. Contohnya ada air, ada garam atau garam NaCl. Nah, sekarang kita akan membahas molekul organik. Molekul organik itu apa sih? Molekul organik itu senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Maksudnya, senyawa tersebut ada di dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya ada lemak, ada karbohidrat. Molekul organik di sini ada beberapa macam susunannya atau komponennya. Yang pertama ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, dan ada asam nukleat. Di dalam karbohidrat ada beberapa macam karbohidrat jenisnya. Yang pertama ada monosakarida, yang kedua ada disakarida, yang ketiga yaitu polisakarida. Nah, monosakarida karbohidrat terdiri dari beberapa golongan. Yang pertama ada monosakarida, yang kedua ada disakarida, yang ketiga ada polisakarida. Monosakarida ini termasuk gula yang paling sederhana. Contohnya glukosa. Terus kalau yang disakarida ini tersusun dari 2 monosakarida. Contohnya adalah sukrosa. Contohnya ada sukrosa. Sukrosa ini tersusun dari glukosa dan fruktosa. Terus yang polisakarida ini adalah gula yang terdiri dari lebih dari 2 monosakarida atau lebih dari 2 glukosa. Contohnya adalah selulase. Nah, di sini lemak ada 2, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. 3. Nah, ini perbedaan antara lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh di sini disebut protein hewani, biasanya berasal dari lemak-lemak hewan. Kalau lemak tak jenuh, protein nabati, berasal dari tumbuhan dan berasal dari ikan. Nah, contohnya kalau lemak jenuh ada mentega. Kalau lemak tak jenuh misalnya ada minyak ikan. Nah, kalau lemak jenuh pada suhu ruang atau 25 derajat itu bentuknya padat seperti mentega. Kalau di ruangan kan padat. Sedangkan kalau lemak tak jenuh pada suhu ruangan itu cair. Selanjutnya yaitu protein. Di dalam protein ada yang namanya asam amino. Ada yang namanya asam amino. Asam amino di sini ada 2 amino esensial dan ada asam amino non esensial. Asam amino esensial ini berarti protein yang penting yang ada di dalam tubuh kita, namun tidak bisa diproduksi dari tubuh kita. Nah, terus berasal dari mana? Ini berasal dari makanan. Berasal dari makanan. Contohnya ada leusin, asam amino leusin. Kalau non esensial ini bukan berarti asam amino yang tidak penting, namun asam amino non esensial ini bisa diproduksi oleh tubuh. Misalnya ada glutamin. Yang keempat yaitu asam nukleat. Asam nukleat ini berfungsi untuk materi genetika atau mentransfer materi genetika. Ada 2 asam nukleat, yaitu ada DNA dan ada RNA. DNA ini apa? DNA ini materi genetik yang berasal dari induknya. Kalau RNA ini hasil sintesis dari DNA. Penjelasan dari saya mengenai komponen kimia sel. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa like and subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.